Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan interface awal dari Autodesk Inventor. Baik, yang saya gunakan ini adalah versi Autodesk Inventor yang tahun 2024. Baik Bapak Ibu, berikut adalah tampilan awal atau tampilan home dari Autodesk Inventor versi tahun 2024. Oke, kalau kita lihat di kiri atas, ini ada beberapa pilihan seperti new, open, save, undo, redo, home, dan project. Mungkin bila Bapak Ibu biasa menggunakan Microsoft Word atau Excel, itu sama Bapak Ibu ya, kurang lebih sama. Di ujung sini ada pilihan-pilihan yang hampir mirip. Lalu di tray berikutnya, di sini ada pilihan file. Isinya pun standar Bapak Ibu ya. Di sini ada new. New ini kita untuk membuat file baru. Lalu ada open. Lalu di sini juga ada manage project. Tapi sebagian besar fitur di sini itu belum aktif karena kita belum memulai untuk membuat benda atau project di sini. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke tool. Tool di sini ada namanya application option. Bila kita klik di sini, application option adalah tempat untuk mengatur bila kita ingin mengubah pengaturan yang ada di dalam aplikasi Inventor 2024 ini. Di dalam setiap pilihan pengaturannya, ini sudah terdapat pengaturan secara default bawaan dari Autodesk Inventor itu sendiri. Mungkin bila kita ingin mengubah pengaturan ini, itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Salah satunya mungkin dari warna background di sini. Kalau kita lihat, ini backgroundnya berwarna putih. Ini bisa kita ganti menjadi gelap bila Bapak Ibu memang merasa kurang nyaman bila tampilan layar terlalu terang. Kita apply. Maka tampilan layar menjadi berwarna gelap. Seperti itu Bapak Ibu. Ini saya kembalikan.
Jadi untuk pengaturan-pengaturan di application option ini silahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya lebih sukanya menggunakan yang default. Di sini ada pengaturan partnya saat kita assembly, drawing, penempatan etiket bisa diubah di sini ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke customize. Oke. Di customize ini menunjukkan beberapa shortcut dari keyboard yang bisa kita gunakan untuk menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam Autodesk Inventor ini. Kalau kita lihat pada tabel ini, di sini ada tulisan keys, command name atau fitur yang aktif, dan kategori fiturnya. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ini kita bisa lihat contohnya saat kita membuat drawing nanti, kita bisa menggunakan Ctrl+Shift+C untuk langsung menggunakan fitur center point circle dan seterusnya Bapak Ibu. Ini bisa dilihat di sini atau bahkan bisa kita tulis. Misal kita ingin membuat shortcut untuk fitur chamfer, ini bisa kita masukkan shortcut pada keyboardnya itu apa. Misal Alt C atau yang lain. Saya takutnya kalau saya mengisi mengubah pengaturan yang lain. Ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya. Lalu kalau kita masuk ke marking menu, ini adalah pilihan fitur saat kita mengklik kanan. Saat nanti di dalam Autodesk Inventor kita sedang membuat benda, kita mengklik kanan, dia akan muncul pilihan-pilihan berikut. Kalau kita lihat di sini dua dimensi, berarti saat kita membuat sketch, ini adalah pilihan-pilihan yang akan muncul. Ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Saat 3 dimensi dan lain-lain disesuaikan. Baik, itu untuk pengaturan awal di luar project. Selanjutnya saya akan coba menunjukkan bagaimana cara kita untuk membuat project Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Ibu bisa klik titik 3 yang ini diklik, klik setting, akan muncul project, tab project. Oke, untuk membuat project baru bisa dipilih new, pilih new single project, lalu kita masukkan nama projectnya apa. Misal di sini saya tulis CAD 2026. Finish. Oke. Project CAD 2026 sudah ada, sudah terbuat. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali, tergantung mana project yang ingin kita gunakan. Project itu apa Bapak Ibu? Project itu adalah folder sebenarnya. Secara tidak langsung, project itu adalah folder, tempat di mana kita menyimpan file-file yang kita kumpulkan dalam satu folder
atau project. Jadi misal saat kita membuat project bernama CAD 2026, yang berarti semua file latihan nanti itu akan masuk ke dalam project CAD 2026. Berbeda apabila kita ingin membuat satu part assembly yang terdiri dari beberapa part. Itu juga kita bisa membuat project untuk memudahkan kita dalam membuka file-file tersebut. Oke, sini klik done. Selanjutnya, saat kita ingin membuat part benda pada inventor ini, kita bisa memilih new. Berikut adalah tampilan setelah kita memilih new. Dia akan meminta kita untuk memilih apa yang ingin kita buat di inventor ini. Ada 4 pilihan. Yang pertama adalah benda solid 3 dimensi, lalu ada juga assembly, ada drawing, dan juga presentation. Oke. Bila kita lihat, ini hanya ada beberapa pilihan dari tiap-tiap tray-nya. Untuk membuka pilihan yang lain, itu bisa pilih tanda panah ke bawah ini, lalu Bapak Ibu pilih metrik. Lalu akan muncul semua pilihan lengkapnya. Itu berdasarkan standar yang ada ya Bapak Ibu. Di sini ada standar milimeter, DIN, BSI, ANSI, dan lain-lain. Untuk membuat part itu hanya ada 2 pilihan, sheet metal dan standar, baik itu standar DIN atau standar milimeter. Yang akan kita gunakan adalah standar milimeter. Ini untuk membuat part awal. Secara garis besarnya, kalau kita tarik ke belakang, presentasi itu adalah cara penyajian kita atau cara penampilan kita untuk menampilkan animasi dari sebuah assembly. Lalu drawing ini adalah gambar kerja Bapak Ibu, gambar kerja baik itu dari assembly atau dari part. Lalu assembly itu adalah gabungan dari beberapa part yang menjadi satu kesatuan atau satu komponen. Lalu yang terakhir ada part. Part ini adalah part-part yang membentuk menjadi sebuah komponen atau assembly ini. Oke, jadi kalau kita runut dari belakang, dari akhir itu, presentasi itu pasti membutuhkan assembly. Drawing itu pasti membutuhkan assembly atau part. Assembly itu pasti membutuhkan part. Jadi yang kita buat di awal itu adalah part. Setelah itu kita pilih create. Baik Bapak Ibu, sekarang mari kita mengenali interface Autodesk Inventor ini pada saat kita membuat project. Saya akan menunjukkan beberapa fitur atau interface yang paling sering digunakan. Kalau kita melihat di bagian file ini,
Tampilannya sama seperti sebelumnya, hanya pada tampilan ini beberapa fitur sudah bisa dibuka. Seperti save, ini sama ya. Juga ada save as. Save as ini kita bisa memilih save copy as. Ini bila kita ingin mengubah output dari file yang kita buat, atau kita bisa save copy as template. Ini pada saat kita membuat template etiket. Dan juga ada pack and go. Pack and go itu fitur yang digunakan pada saat kita ingin men-save seluruh file atau project yang aktif di sini. Nanti akan ada beberapa banyak project bila kita membuat assembly. Bila kita menggunakan pack and go, beberapa part atau assembly itu akan tersave dalam satu folder. Kalau di sini ada export, kita bisa mengubah file project kita menjadi foto, PDF, dan lain-lain sesuai kebutuhan. Baik, selanjutnya pada interface default ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di bagian kiri ini ada yang namanya model browser. Di sini gunanya untuk memonitor fitur-fitur apa saja yang sudah kita gunakan dan untuk melihat dan mengedit fitur-fitur tersebut di sini. Jadi pada saat kita sudah membuat fitur, sketch ataupun extrude, fitur itu akan muncul di sini secara berurutan. Lalu di bagian bawah ini ada home. Kalau kita klik home, dia akan kembali ke halaman awal. Lalu sebelahnya ada part. Ini nanti nama ini akan sesuai dengan nama file yang Bapak Ibu save. Bila kita akan membuat project baru atau file baru, kita klik new. Dia akan menambah tabel di sini. Dia akan banyak di sini Bapak Ibu berurutan. Lalu pada bagian kanan, di sini ada view cube. Ini untuk melihat benda yang kita buat itu dari berbagai posisi. Contohnya, bila saya di sini membuat sebuah lingkaran, VCube ini berguna untuk melihat dari berbagai sisi yang kita tentukan secara cepat. Mau kita putar, kita bolak-balik menggunakan VCube. Lalu di bawahnya ini juga kita bisa menggunakan namanya pen Bapak Ibu, navigation wheel. Nah, ini kalau kita tarik, ini lengkap di sini Bapak Ibu. Bisa kita zoom atau bisa kita putar bendanya menggunakan orbit. Lalu ada rewind. Rewind itu untuk melihat riwayat ke belakang yang kita lakukan. Juga ada pen untuk menggeser. Warp juga sama, kurang lebih untuk menggeser. Ada look, ada naik turun atau up and down. Lalu di sini ada namanya pen. Ini untuk memposisikan, kurang lebih sama seperti menggeser Bapak Ibu. Seperti kita memegang bendanya, kita geserkan ke arah yang kita tentukan. Lalu ini juga zoom, sama. Ini kita ingin meng-highlight satu bagian, misal gini, dia akan otomatis menyesuaikan.
orbit sama yang untuk memutar. Lalu ada juga namanya look at. Look at itu kita memilih satu bidang atau sisi yang akan kita fokuskan. Dan pandangannya nanti akan menyesuaikan bidang yang kita pilih. Seperti itu. Oke. Bagaimana kalau misal si fitur-fitur ini tidak muncul atau tidak sengaja kita terhapus oleh kita? Bisa jadi seperti ini pandangannya. Ini kita bisa munculkan langsung di sini. Ada tanda plus. Kita pilih model browser atau kita masuk ke view. Lalu kita pilih user interface. Oke, untuk yang tadi adalah navigation bar, ini kita munculkan. Sudah muncul, lalu yang sebelah kiri model browsernya kita munculkan kembali. View cube ini bisa kita hilangkan juga. Ini kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Tapi untuk defaultnya adalah seperti ini. Baik, selanjutnya pada tab ini ada beberapa pilihan fitur. Yang pertama adalah 3D model, ini untuk membuat extrude Bapak Ibu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu ada sketch, ada annotate, inspect untuk mengukur, ada tool. Kalau kita lihat tool pada bagian option ini sama tampilan sebelumnya. Ada customize, document setting, application option. Hanya ada beberapa tambahan seperti measure dan material and appearance. Ini untuk menentukan warna dan juga material yang kita gunakan. Untuk kita bisa melihat previewnya seperti apa bila kita menggunakan suatu material atau suatu warna. Oke, di sini juga ada pilihan untuk mengubah ukuran Bapak Ibu. Karena sebelumnya sudah kita pilih kan, itu ukurannya milimeter, metrik. Kalau misal kita ingin mengubah, kita bisa masuk ke dokumen setting, lalu kita pilih unitnya. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu. Bisa menggunakan sentimeter, inci, ataupun milimeter. Oke, di bagian manage ini ada yang namanya styles editor. Di sini pengaturan untuk beberapa hal. Yang pertama dan paling sering digunakan yaitu teks Bapak Ibu. Ini untuk mengganti atau mengubah ukuran teks yang seringnya kita gunakan pada saat kita membuat drawing atau gambar kerja. Di sini bisa kita tentukan gaya hurufnya dan juga si ukuran teksnya. Di sini ada beberapa fitur yang sebelumnya harus saya buat dulu bentuk 3 dimensinya. Ini bisa saya hapus di sini. Saya akan buat ulang bentuk balok. Yang akan saya buat menjadi 3 dimensi. Baik, untuk mengutarakan fitur view ini, yang pertama ini ada yang namanya visual style. Visual style ini untuk menunjukkan bentuk dari benda 3 dimensi yang sudah kita buat.
Contohnya seperti ini. Kalau kita ubah menjadi realistik, dia akan berubah menjadi sangat halus dan terlihat realistik. Lalu ada juga shaded, shade with edge, shade with hidden edge, wireframe, dan yang lainnya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Bagaimana ingin menunjukkan si benda yang sudah kita buat. Lalu di sini juga kita bisa membuat benda ini menjadi berwarna. Contohnya saya akan membuat benda ini menjadi warna emas. Kita blok dulu, kita pilih di sini warnanya. Atau bisa juga di appearance ini. Juga bisa kita tentukan materialnya. Misal saya ingin benda ini terbuat dari plastik. Oke, secara material memang tidak terlihat ya kalau kita berikan warna. Selanjutnya kita bisa beri benda ini sebuah sentuhan. Contohnya adalah reflection. Ini bisa kita aktifkan. Nah, jadi seolah-olah ada refleksi dari bagian dasar benda tersebut. Lalu kita juga bisa buat bayangan atau shadow. Jika kita ingin membuat tampilan lebih realistik. Baik, itu adalah cara untuk mengatur tampilan yang nantinya ingin Bapak Ibu tampilkan. Bila Bapak Ibu sudah membuat benda, Bapak Ibu ingin capture dan terlihat lebih realistik, bisa diatur menggunakan fitur-fitur yang ada pada kolom view appearance. Gitu. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya half section view. Oke, half section view ini untuk melihat bagian dalam, Bapak Ibu. Misal kita membuat ulir dalam atau benda-benda yang memiliki profil dalam, kita bisa memotong menggunakan half section view. Caranya kita pilih sisi mana. Contoh saya dari sisi sini, saya ingin memotong, ini bisa saya geser saja ke dalam. Nah, nanti kalau saya bagian dalam dari benda ini, kalau ada profilnya ini akan terlihat. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah beberapa fitur-fitur. Mungkin untuk selanjutnya seperti environment ini kita gunakan pada saat kita membuat animasi di assembly. Untuk yang lain-lainnya ini adalah fitur-fitur yang cukup jarang digunakan dan juga tidak termasuk ke dalam materi pembuatan gambar CAD dasar menggunakan Inventor.
Baik, itu yang bisa saya jelaskan untuk pengenalan interface awal mengenai Autodesk Inventor 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.